Dan selanjutnya, penyidik juga sudah membuat surat pencekalan, ya. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Ke-6 tersangka ini, Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan. Upaya paksa yang kita inikan. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Ya. Yang saya tidak mau terjadi. Kalau itu terjadi, hancur kita punya perjuangan. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Nah, karena televisi mereka yang kuasai, media mereka yang kuasai. Kalau mereka sudah sampaikan begitu, kita tidak punya celah untuk menjawab. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Apapun pernyataan yang mereka buat, saya bisa bantah, saya bisa lawan. Lihat, akan kami kejar terus. Mau sembunyi lubang tikus juga akan saya kejar. Kan ada 2, dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan. Itu upaya paksa. Polisi menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan saat acara pernikahan putrinya sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron bahkan menegaskan pihaknya akan menangkap Rizik Syihab dan kawan-kawan. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan, kata Fadil Imron dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020. Menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab Haris Ubaidillah, ya. Kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas, ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Hal senada diungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Yusri mengatakan pihaknya menyiapkan upaya paksa terhadap Rizik Syihab dan kawan-kawan. Ke-6 tersangka ini, Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa yang dimiliki Polri sesuai aturan perundangan, kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020. Menurut Yusri, ada 2 cara yang akan dilakukan polisi terkait upaya paksa tersebut. Apa upaya paksanya? Ada 2, yaitu dengan pemanggilan atau penangkapan, tutur Yusri. Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Rizik juga dicekal ke luar negeri agar tidak bisa melarikan diri. Penyidik sudah membuat surat pencekalan. Yang pertama kepada Muhammad Rizik Syihab alias Habib HRS, kepada Irjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu 20 hari, kata Kadif Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono pada Kamis 10 Desember 2020. Selain Rizik, polisi juga turut menetapkan Panglima Laskar Pembela Islam atau LPI Maman Suryadi dan Ketua Umum FPI sekaligus penanggung jawab acara Sobri Lubis sebagai tersangka. 2 orang itu juga dicekal ke luar negeri bersama 3 tersangka lain, yakni Haris Ubaidillah atau sebagai Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas Sekretaris Panitia, dan Habib Idrus sebagai Seksi Acara.
Penetapan tersangka terhadap Rizik dan 5 orang lainnya itu dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, ada 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Penyelenggara acara Rizik Syihab atau MRS, Panitia HU, Sekretaris Panitia Saudara A, Saudara MS sebagai penanggung jawab keamanan, kelima, SL selaku penanggung jawab acara, keenam, Saudara HI sebagai kepala seksi acara. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya. Gelar perkara dilakukan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyidikan kasus kerumunan massa, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dalam kasus ini. Kasus kerumunan massa di Petamburan itu telah naik ke tingkat penyidikan sejak beberapa waktu lalu. Polisi menilai kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah Putri Rizik Syihab di Petamburan yang digelar beberapa waktu lalu itu telah mengabaikan protokol kesehatan. Polisi pun menduga ada unsur pidana terkait pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Pada akhir November lalu, polisi telah menjadwalkan gelar perkara, namun batal lantaran penyidik masih memerlukan keterangan sejumlah pihak. Dalam kasus ini, Rizik telah dipanggil 2 kali untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, yakni pada 1 Desember dan 7 Desember. Namun, pemimpin FPI itu selalu mangkir. Rizik kini dijerat pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penghasutan. Yang saya tidak mau terjadi. Kalau itu terjadi, hancur kita punya perjuangan. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Nah, karena televisi mereka yang kuasai, media mereka yang kuasai. Kalau mereka sudah sampaikan begitu, kita tidak punya celah untuk menjawab. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Apapun pernyataan yang mereka buat, saya bisa bantah, saya bisa lawan. Pasal 160 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500. Sementara 5 tersangka lain dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan pihaknya akan menangkap Rizik dan 5 tersangka lain itu. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan, kata Fadil kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis 10 Desember 2020. Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menetapkan tersangka petinggi FPI Rizik Syihab dan 5 orang lainnya terkait kasus kerumunan di hajatan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan pihaknya melakukan pencekalan guna mencegah pelarian tersangka ke luar negeri. Karena itu, pihaknya menerbitkan surat pencekalan. Surat pencekalan itu diterbitkan sejak Senin 7 Desember 2020. Penyidik juga menerbitkan surat pencekalan terhadap MRS. Ini berlaku 20 hari ke depan, katanya di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 10 Desember 2020. Penyidik Polda Metro Jaya juga melayangkan surat pencekalan ke 5 orang itu, tambahnya.